Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kampus D. Oke, baiklah saya akan mempresentasikan tugas UTS saya sama dosen tercinta Ibu Sulistiowati MPD. Oke, baiklah. Judul dari presentasi hari ini adalah surat. Yang pertama, pengertian surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa pemberitahuan, laporan, perintah, permintaan, dan sebagainya dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi-fungsi surat. Yang pertama, alat komunikasi, menyampaikan bahan komunikasi berupa berita, dan lain-lain. Dua, alat bukti tertulis, buktinya nyata sah yang mempunyai kekuatan hukum. Tiga, alat bukti historis, mengetahui surat yang sudah diterima dan dikirimkan. Empat, alat pengingat, mengetahui surat yang sudah diterima dan dikirim. Syarat-syarat bagi surat. 1. Surat harus disusun dengan teknik penyusunan yang benar. 2. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit karena dapat menguntungkan kedua pihak. 3. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau Indonesia, baku, sesuai dengan kaidah bahasa. Jenis-jenis surat. Nah, di sini kan ada contoh suratnya yang di slide keberapa ini? Di slide kelima. Jadi itu yang warna hitam itu contoh suratnya. Berdasarkan isinya, surat pribadi digunakan untuk menyampaikan informasi untuk keluarga dan kerabat terdekat. Ini yang di slide kelima ini, yang di samping kiri, yang warna hitam, itu tuh contoh surat pribadi. Jadi ciri-cirinya itu tidak menggunakan bagian surat yang resmi. Kedua, formatnya bebas. Ketiga, tidak menggunakan bahasa yang resmi. Jadi itu kalau suratnya pribadi. Contoh kedua tuh surat resmi. Surat resmi itu ada fotonya di slide ke-6 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Digunakan untuk kepentingan resmi atau contohnya surat dinas, surat niaga, surat lamaran kerja. Ciri-cirinya menggunakan bagian surat yang lengkap, menggunakan format surat yang memiliki aturan, menggunakan bahasa yang resmi. Jadi gitu kalau surat resmi. Berdasarkan wujud fisik, yang pertama tuh kartu pos. Nah, itu ada fotonya kartu pos yang warna kuning. Nomor 2, email. Email ini pakai internet gitu. Faxmail. Faxmail ini kayak telepon. Ada juga ketikannya, faxmail. Berdasarkan pengiriman. Yang pertama tuh surat kilat khusus. Yang dua, surat kilat. Yang ketiga, surat biasa. Berdasarkan tingkat kerahasiaannya, surat sangat rahasia. 2, surat rahasia, surat konfidensial, surat biasa. Itu kalau tingkat kerahasiaannya. Bagian-bagian surat. Yang pertama itu kepala surat. Berfungsi sebagai identitas dari mana surat itu dibuat, siapa yang mengirim surat, dan bisa juga digunakan sebagai alat promosi khususnya untuk surat niaga. Kalau tidak ada kepala suratnya, nanti kan dia tuh berfungsi sebagai identitas dari mana surat itu dibuat. Nanti kalau nggak ada kepala suratnya, nanti nggak ada tuh dari mana ini suratnya, nggak tahu kan gitu. Aturan pembuatan kepala surat. Yang pertama itu tercantum nama, lembaga, alamat lembaga, nama kota di mana lembaga itu berada. Jadi lembaga, nama lembaga, alamat lembaga, nama kota di mana lembaga itu berada. Yang dua, dicantumkan juga logo atau lambang lembaga, nomor telepon, fax, dan sebagainya. 3, tidak boleh dibuat terlalu besar agar tidak mengganggu keindahan surat. Jadi gitu, kalau terlalu besar nanti keindahannya tuh hilang gitu. 4, penulisan organisasi induk tidak boleh lebih besar dari nama organisasi yang membuat. Jadi penulisan organisasi induknya tuh tidak boleh besar dari nama organisasi yang membuat surat gitu. 2, tanggal surat. Penulisan tanggal surat yang benar dan tidak benar. Yang benar tuh Padang, 24 Oktober 2021. Yang salahnya Padang, 24 disingkat tuh
OKT 2021. Itu salah. Yang benar satu lagi. Jakarta, 23 September 2021. Yang salahnya Jakarta 2309 2021. Jadi itu bulannya tuh nggak boleh disingkat. Bulannya tuh nggak boleh dibuat angka. Jadi gitu. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat ditulis sejak nomor 1 sampai surat yang dikeluarkan pada hari ini dan diklarifikasi menurut kode tertentu yang berlaku di sebuah instansi. Fungsinya, satu, memudahkan pengaturan surat, terutama dalam menyimpan dan menemukan kembali surat atau arsip. Memudahkan mengetahui perihal atau isi surat. Mengetahui jumlah surat keluar dalam periode tertentu. 4, memudahkan penunjukan waktu surat tersebut dikeluarkan. 5, memudahkan mencari surat itu kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini contohnya nih. Nih, 177 garis miring SK garis miring bulan pembuatan suratnya garis miring 2021. 177 ini nomor urut surat keluarnya. Maksudnya 177 ke nomor 177 ini keluarnya suratnya, nomornya 177 gitu. Nomor 2 SK, kode intern perihal surat. Ini kode internnya SK-nya nih. Nah, yang ini bulan pembuatan suratnya. Yang 2021 ini pasti tahunnya gitu. Lampiran. Nomor 4 lampiran ya. Lampiran adalah berkas yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Jika kita disebut lampiran beserta jumlahnya, maka harus dicek kebenarannya. Penulisan kata lampiran ditulis untuk tidak disingkat dengan kata lam. Contoh lampiran 5 lembar. Nggak boleh tuh dibuat kata kayak gini, lam. LAMP itu nggak boleh. Jadi lengkap lampiran gitu. 5. Hal atau perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan keterangan tentang isi surat secara keseluruhan. Cara penulisan perihal berbeda untuk setiap bentuk surat. Bisa diletakkan di bawah lampiran atau setelah alamat. Jadi itu perihal ini kayak untuk memberikan keterangan tentang isi surat secara keseluruhan. Memberikan keterangan lah di surat gitu. Cara penulisnya tuh di bawah setelah alamat gitu. Penulisannya. Setelah kita buat alamat, baru dibuat perihal. 6. Alamat surat. Alamat yang dituju diawali dengan yang terhormat, diikuti tanda titik. Penulisan nama orang yang dituju diawali dengan mencantumkan sapaan bapak, ibu, atau saudara. Namun jika nama orang tersebut mempunyai gelar akademik seperti profesor, doktor, SH, SHB, dan sebagainya. Kata sapaan bapak atau ibu atau saudara tidak digunakan. Kalau misalnya dia ada profesor seperti gelar akademik kayak profesor, doktor, SHB, dan sebagainya kata sapaan bapak atau ibunya tidak digunakan gitu maksudnya. Nomor 3, penulisan kata jalan tidak disingkat. Penulisan kata jalan misalnya JLN, itu nggak disingkat gitu. Nomor 4, pengguna bentuk di tempat dalam penulisan alamat tidaklah tepat karena kata-kata itu justru menunjukkan suatu tempat di dunia ini, sehingga tidak konkret, kurang logis, dan kurang etis. Bentuk di tempat dapat digantikan dengan di rumah, di kantor, di Bandung, dan sebagainya. Dengan cara tersebut, maka nama tempat tersebut jadi konkret gitu. 7. Salam pembuka. Salam pembuka sifatnya tidak wajib, namun apabila digunakan dapat dijadikan penanda surat yang sopan. Contohnya dengan hormat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu. 8. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pembuka. Berfungsi sebagai pengantar pada isi pokok pembicaraan dalam surat. Contoh, dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun ini, kami akan mengadakan lomba membaca. Contoh keduanya, dengan ini kami melaporkan hasil pelaksanaan studi banding kami di gitu. Isinya. Nomor 2 isi ya.
berisi tentang uraian mengenai maksud surat yang ditulis contoh. Oleh sebab itu, sehubung dengan hal tersebut, berkaitan dengan hal di atas. Nah, jadi itu contohnya. Penutupan contohnya berisi simpulan, harapan, imbauan, serta ucapan terima kasih. Contoh, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Contoh kedua, mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi Anda. Jadi itu contoh penutupannya. 09, salam penutup. Dicantumkan di antara paragraf penutup surat dan tanda tangan secara berfungsi sebagai tanda selesainya pembicaraan dan surat sudah siap untuk ditandatangani. Contoh, hormat kami, dia itu kan ada tuh, kayak selesai itu dibuat tanda tangan itu ada kata-katanya hormat kami. Nah, di situ kan ada bisa diisi nama kita tuh. Hormat kami, ya ini dia. Hormat kami, salam hormat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, Deng. Ini gitu. Yang pertama ini satu, hormat kami itu selesai suratnya. Kayak contohnya tuh, baiklah, gini kan, hampir selesai itu kan, baru disebut bawahnya. Kalau enggak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan, ada tuh salam hormat juga ada tuh, hormat kami. Jadi di akhir lah gitu. 10, tanda tangan dan nama terang. Berfungsi sebagai penanda bahwa surat tersebut sudah dianggap sah karena tersapat tanda tangan dari orang yang namanya tercantum dalam surat. Jadi suratnya sah kalau udah ada tanda tangan dari orangnya gitu maksudnya. 11, tembusan. Istilah tembusan dikenal juga dengan tindakan dan CC, carbon copy. Berfungsi untuk memberitahu kepada penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lainnya. Dipandang perlu mengetahui isi surat tersebut. Contoh, tembus. 1. Kepala SMA 7 Jakarta. Tembusan. 1. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 2. Contohnya, kepala bagian tata usaha. Inisial. Inisial berfungsi untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas konsep dan ketikan pada surat. Inisial nama pengonsep surat ditulis dengan huruf kapital dan nama pengetik ditulis dengan huruf kecil. Contoh, RM atau AM. RM inisial nama pengonsep Rina Maharani. AM inisial nama pengetik Almira Meirani. Nah, jadi gitu namanya. Kalau saya MA gitu, Muhammad Azul gitu. Jadi gitu, hanya segitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, kalau saya ada kurang, saya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.